ketika orang-orang musyrikin tidak mampu lagi menyerang kaum muslimin karena pasukan sudah berkumpul dan siap melakukan peperangan, ya, akhirnya mereka melampiaskan kemarahan mereka. Kemudian mereka ingin balik ke kota Mekah, ya. Maka sebagian mereka kemudian mulai mendatangi mayat-mayat kaum muslimin, mulai dicincang, ya, dicincang mayat-mayat kaum muslimin. Di antaranya datang dalam satu riwayat, yaitu Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang datang sebagai provokator dalam peperangan, yang akhirnya kabur di awal peperangan ketika kaum musyrikin kalah, kemudian kabur sambil mengangkat roknya sehingga kelihatan perhiasan yang ada di kakinya. Hind bintu Utbah, ya, maka dia pun datang ke jenazah Hamzah yang sudah mati. Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Kemudian dia pun merobek perut Hamzah, kemudian dia mengambil hati Hamzah. Kemudian dia ingin makan hati Hamzah tapi dia tidak mampu, maka dia pun muntahkan hati Hamzah tersebut, ya. Disebutkan bahwasanya dia pernah bernazar kalau dia mampu dia akan makan dari hati Hamzah kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya. Diperselisihkan oleh para ulama apakah hadisnya sahih atau dhaif. Sebagian ulama mendhaifkan, contohnya Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan hadisnya dhaif, dan juga ini dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadisnya dhaif. Demikian juga penulis kitab Ma Sya'a fi Sirah wa Lam Yathbut, ada kisah, ada sebuah kitab judulnya berita-berita yang tersebar dalam sirah Nabi tetapi tidak sahih. Tapi berita riwayat-riwayat tersebut tersebar di ketua kaum muslim. Di antaranya kisah Hind bintu Utbah yang hendak memakan hatinya Hamzah. Sebagian ulama mensahihkan riwayat ini seperti Ahmad Syakir rahimahullahu taala, kemudian juga dikuatkan oleh Syuaib Al-Arnaud, dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Intinya ada khilaf tentang hadis, tentang riwayat ini. Taruhlah bahwasanya riwayat ini sahih, bahwasanya Hind bintu Utbah berusaha untuk makan dari hati Hamzah, dia robek perutnya, kemudian dia ambil hatinya, kemudian dia makan, namun dia tidak mampu, kemudian dia tumpahkan, dia muntahkan hati tersebut, ya. Toh Hind bintu Utbah akhirnya apa? Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala anha, ya. Hind bintu Utbah ini yang hadis yang masyhur ketika dia datang kepada Rasulullah, dia berkata, ini istrinya Abu Sufyan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan, suami yang pelit. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Kemudian Nabi mengatakan, "Khudhi mim malihi ma yakfiki wa baniki bi ma'ruf." Boleh kau ambil, meskipun suamimu Abu Sufyan tidak tahu, ambil harta Abu Sufyan yang cukup buat engkau dan anak-anakmu secara wajar, ya. Ya, ini boleh seorang istri mengambil harta suaminya kalau tidak dikasih, ya. Tapi kalau suaminya sudah memenuhi kebutuhannya, dia masih ngambil lagi, namanya nyolong, enggak boleh, ya. Tapi kalau suaminya ternyata pelit, tidak dikasih kebutuhannya, dia boleh ngambil secukupnya. Kata Nabi, bil ma'ruf. Bukan dia ngambil harta suaminya, dia belikan ini, dia kirim sana, kirim sini, dia belikan, enggak boleh. Itu hukumnya haram karena harta suami, ya. Tapi kalau suami sudah memenuhi kebutuhan istri, maka tidak boleh dia mengambil kecuali minta izin suami. Tapi intinya itulah Hind bintu Utbah akhirnya masuk Islam. Intinya mereka kemudian saking jengkelnya mereka tidak bisa menyerang lagi kaum muslimin karena kaum muslim sudah berkumpul. Akhirnya mereka mencincang-cincang jasad-jasad para sahabat, ya, yang meninggal ketika itu.